Guys, saya Krisyanto Yenoni hari ini berada di area Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso Jombang. Kita akan membuktikan dengan mata dan rasa apakah benar isu-isu yang berkembang tentang Sidikiyah. Bahkan informasi terakhir yang saya dapatkan, ada pihak tertentu yang membuat petisi mendesak Kementerian Agama untuk turun melakukan investigasi. Jangan-jangan Pondok Pesantren Sidikiyah ini mengajarkan paham radikalisme atau paham-paham yang menyesatkan. Kita akan buktikan sendiri. Kita boleh masuk ke dalam, Mas? Boleh. Oke. Kita akan buktikan sendiri apakah Pondok Pesantren Sidikiyah mengajarkan paham radikalisme, mengajarkan paham-paham yang menyesatkan. Ayo kita buktikan bersama-sama. Ini ditarik apa di? Tarik ya? sini. Oke. Ini monumen Hari Santri ya? Hari Santri. Oke, monumen Hari Santri. Guys, ini monumen Hari Santri. Konon monumen ini dibuat bertepatan dengan hari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo meresmikan tanggal 22 Oktober. Ya, tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, itu ya, Mas ya? Ya. Jadi monumen Hari Santri ini didirikan bertepatan dengan ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Nah, apakah ini merupakan salah satu hal yang membuktikan atau mengidentifikasikan Pondok Pesantren Sidikiyah ini mengajarkan paham radikalisme atau sebagai salah satu hal yang mengidentifikasikan Pondok Pesantren Sidikiyah ini mengajarkan paham yang menyesatkan? Lihat sendiri. Ini apa, Mas? Fatwa jihad. Fatwa jihad. Oke, kita lihat sama-sama. Fatwa jihad. Saya bacakan. Pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Yang kedua, ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat, umat Islam terutama anggota NU, ini NU, siap, NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kelima, kewajiban ini merupakan perang suci dalam kurung jihad dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut hanya membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Ini musyawarah ulama 22 Oktober 1945, pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang. Deklarasi Hari Santri oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wow, ini salah satu, menurut saya ini monumen Hari Santri ini merupakan salah satu hal yang membuktikan atau mengidentifikasikan bahwa Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang benar-benar pondok pesantren yang NKRI banget. Masih ada monumen-monumen lain, kita akan cek sama-sama.
Oke, ikuti saya. Biarin aja, biarin. Bos. Oke, siap. Ini monumen apa namanya, Mas? Monumen Undang-Undang Dasar alinea ketiga. Oke, ini adalah monumen Undang-Undang Dasar 1945. 18/8/1945. Aku bacakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, ini monumen Undang-Undang Dasar 1945. Satu hal yang membuktikan atau mengidentifikasikan bahwa Pondok Pesantren Sidikiyah benar-benar pondok pesantren yang NKRI banget. Ikuti saya, masih ada monumen lain yang akan kita cek bersama. Jadi kita lihat sendiri dengan mata dan rasa, ya, bukan hanya dengan mata, tapi dengan rasa. Kita buktikan secara faktual. Yes. Guys. Okay. Lihat ini dengan mata dan rasa. Burung Garuda, lambang negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, ras, agama, antar golongan, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Oke, ada monumen lain lagi selain ini. Itu monumen. Oke, kita lihat di sana ada monumen proklamasi. Wow. Guys, ini ada monumen proklamasi. Kita bacakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ada lain lagi selain itu? Matahari terbit. Monumen apa? Matahari terbit. Boleh kita masuk? Boleh kita masuk ke sana. Jadi guys, saya penasaran selama ini kita itu hanya berasumsi, ya, yang basisnya itu isu, ya kan? Basisnya isu. Salah satunya yang paling vokal dalam membicarakan tentang Sidikiyah ini adalah Gus Arya, dan banyak yang mengatakan bahwa Gus Arya itu bohong atau bullshit gitu. Kita melihat hari ini dan kita buktikan. Sebelah kiri Indonesia Raya. Oh, jadi ini semua ini tiga monumen disatukan? Satu, semua Wage Supratman. Oh, begitu. Sebelah kiri Indonesia Raya. Ini Indonesia Raya. Oh, ini lagu Indonesia Raya. Ya. Guys, ini ada lagu Indonesia Raya. Monumen lagu Indonesia Raya. Itulah
lagu kebangsaan Indonesia. Mungkin masuk aja biar kelihatan. Gimana? Mungkin masuk biar kelihatan saya wajah. nggak kelihatan. Ya. Maklum hitam. Oke guys, ini monumen lagu Indonesia Raya. Buat kalian yang tahu lagu Indonesia Raya tetapi belum tahu siapa penciptanya, di situ ada lengkap dengan nama penciptanya. Ciptaan Wage Rudolf Supratman tahun, wow, lengkap dengan tahunnya 1928. Oke, berarti lagu ini diciptakan bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda. Kira-kira begitu ya Mas ya. Luar biasa. Ini juga sama, syairnya dari Wage Supratman. Ini semua didedikasikan untuk Wage Supratman. Matahari terbit. Matahari terbit. Ini ini juga WR Supratman. Awal Agustus 1938. Lagu Matahari Terbit. Oke. Kalau yang tadi diciptakan pada tahun 1928, lagu Matahari Terbit diciptakan 1938, 10 tahun kemudian ya. Iya. Oke. Yang ini, ini monumen lagu 2. 7 wasiat terakhir dari Wage Rudolf Supratman. 7 wasiat, wah ini penting. 7 wasiat terakhir Wage Rudolf Supratman. 1. Selamat tinggal tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. 3. Selamat tinggal bangsaku, marilah kita berseru. 4. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku. 5. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. 6. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Wow, saya tertarik dengan yang nomor 6 ini. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Mungkin ini maknanya adalah NKRI yang berbineka tunggal ika harus tetap abadi seperti itu. Tidak diutak-atik, kira-kira begitu ya. Saya berpikir mungkin itu maknanya di nomor 6 ini. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. 7. Hiduplah Indonesia Raya, selamat tinggal untuk selama-lamanya. Wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 jam 12 malam di rumah kakaknya yang tertua di Jalan Mangga nomor 21, Tambak Sari, Surabaya. Dikutip dari buku Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Wage Rudolf Supratman penciptanya. Ini apa ya? Halaman 81, terbitan 1967 oleh Urip Kasansengari. Ini pada percetakan Grafika Karya, Jalan Tanjung. Jadi ini satu monumen yang didedikasikan untuk Wage Rudolf Supratman. Oke, terus kemudian selain ini ada lagi. Oh, berarti sebelum kita ngomong tentang Rumah Layak Huni, biar kita selesaikan dulu lihat monumen-monumennya. lumayan muter ke sana. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang tidak terekspos oleh media-media mainstream, kira-kira seperti itu ya. Ini hal-hal positif yang tidak terekspos. Yang terekspos yang negatif aja, ya. Karena sudah terlanjur yang apa ya, yang viral itu opininya sudah negatif duluan itu. Banyak opini negatif sudah lebih dahulu merajai media dan sosial media, sehingga hal-hal positif yang ada di dalam Pondok Pesantren Sidikiyah ini tidak kemudian muncul di permukaan,
bahwasanya Pondok Pesantren Sidikiyah ini merupakan salah satu pondok pesantren yang patut dibanggakan oleh anak bangsa. Saya kira seperti itu ya. Kanan. Kanan. Ini Gapura Sastra Jendro Hayuningrat. Ini. Apa nama Gapura? Oh, ini lebih ke Jawa. Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Bawono. Lebih Jawa lah. Itu sastra Jawa ya? Iya. Saya nggak bisa baca. Oh, nggak bisa. Terus aja langsung ke sana. Oke, siap. Ya, tapi maknanya apa, Mas? Maknanya? Tulis tanpa papan. Tulis ya tanpa agak susah lah. Oh, agak susah untuk jelasinnya, Mas. Iya. Oke, nggak apa-apa, Mas. Intinya ini sastra Jawa. Iya, sastra Jawa juga. Oh, di sini ada terjemahannya sedikit, Mas. Oh, ada. Oke, boleh saya bacakan ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Bawono Langgeng. Pak, tahu sedikit artinya, Mas? Kurang paham. Singkat aja. Apa ya, saya kurang. Oke, kita lihat monumen yang lain aja. Jauh dari sini, Mas? Itu ke kanan langsung. Oke, kita jalan aja. Ya, jalan aja langsung. Oke, kanan. Enggak apa-apa ya, enggak mengganggu kita, Mas? Oh, enggak. Ya. Oh, sudah dipagar lalu. Guys, ini Indonesia banget, ini NKRI banget. Negara butuh pondok pesantren seperti ini. Negara membutuhkan pondok pesantren seperti ini. Pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama, tetapi juga mengajarkan nasionalisme, guys. Oke. Terus kanan, itu depan kanan. Saya kurang fasih membaca ini. Jamiatul Muzakirin Yarju Rahmatullah. Kumpulan orang-orang yang berzikir yang mengharap-harap rahmat Allah. Yang di bawah itu? Artinya itu. Oke, siap. Terima kasih. Masuknya dari mana, Mas? Itu depan. Monumen Sumpah Pemuda? Iya. Guys, ini monumen Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini yang patut untuk disegarkan dan disegarkan lagi, ya, disegarkan dalam ingatan kita. Ini Sumpah Pemuda penting sekali untuk diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Kenapa? Karena untuk selamanya, sama seperti wasiat Wage Rudolf Supratman nomor 6 tadi, bahwa selamanya kita akan tetap menjadi Indonesia. Maka Sumpah Pemuda ini perlu untuk ditanamkan kepada anak-anak muda, generasi penerus bangsa. Jangan sampai generasi penerus bangsa justru melupakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang itu monumen cinta tanah air, Hubul Waton Minal Iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Nah, ini menarik sekali. Jadi selama ini yang diketahui oleh masyarakat luas bahwa Hubul Waton Minal Iman ini hanya ada di NU dan Muhammadiyah. Oke, selama ini yang diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat luas seperti itu. Tapi baru kali ini saya secara pribadi juga baru ngeh. Ternyata Hubul Waton Minal Iman ada di Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso ya Mas? Ploso Jombang. Nah, sekaligus saya ingin bersuara kepada Bapak Menteri Agama Gus Yakut Kholil. Salam hormat Pak Menteri. Saya mendengar sendiri bahwa ada petisi dari pihak tertentu yang mendesak Kementerian Agama untuk melakukan investigasi untuk membuktikan atau memastikan apakah di Pondok Pesantren Sidikiyah ini ada mengajarkan paham radikalisme atau paham-paham yang menyesatkan. Nah, saya kira dengan beberapa monumen selain ini ada lagi nggak, Mas? Sudah kayaknya. Sudah. Kalau Oke. proklamasi. Dengan beberapa monumen yang sudah saya tampilkan dalam vlog saya sekarang saat ini, apakah ada monumen tertentu yang mengindikasikan adanya pengajaran paham radikal atau paham yang menyesatkan? Saya kira dari monumen-monumen yang sudah saya ambil dalam vlog saya hari ini, bahwa Pondok Pesantren Sidikiyah adalah pondok pesantren yang NKRI banget. Dan saya mau katakan bahwa negara membutuhkan pondok pesantren seperti ini. Bila perlu, negara memberikan support membangun pondok pesantren lain atau membuka cabang dari pondok pesantren Sidikiyah ini, ya, sehingga pondok pesantren seperti ini yang mengajarkan dan menanamkan tidak hanya pelajaran agama tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya nasionalisme, agar supaya lebih banyak dan lebih banyak lagi bertumbuh pondok pesantren seperti ini. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, saya kira cukup terbukti, cukup jelas saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri dan dengan perasaan hati nurani saya. Beberapa monumen yang saya lihat hari ini adalah bukti otentik bahwa Pondok Pesantren Sidikiyah adalah pondok pesantren yang Indonesia banget, yang NKRI banget, yang benar-benar cinta tanah air. Yang terakhir, terkait pembangunan rumah layak huni. Saya dengar pembangunan rumah layak huni bagi warga yang dianggap tidak mampu, begitu ya kira-kira ya, Mas? Itu didedikasikan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Apa benar seperti itu, Mas? Benar. Wow, ini luar biasa. Saya belum pernah mendengar ada organisasi tertentu yang melakukan suatu kebaikan yang begitu luar biasa, membangun rumah layak huni bagi warga yang tidak mampu sebagai perwujudan rasa syukur daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu baru saya dengar dan saya lihat sendiri hari ini di Ploso Jombang, Jawa Timur, yaitu di Pondok Pesantren Sidikiyah. Saya Krisyanto Yen Oni, Sidikiyah Jaya Lestari. Salam persaudaraan cinta tanah air. Merdeka!